البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah fi Aqidati Al-Firqatin Najiyah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri Astabahullah. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar takdir. Pada pertemuan yang telah lalu kami telah menjelaskan takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa menebak dengan memastikan. Manusia itu bisanya hanya merediksikan dan memperkirakan aja. Prediksi manusia bisa meleset, bisa benar, tergantung dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang memprediksikan hari ini hujan, ternyata enggak hujan. Ya kan? Ada juga yang memprediksikan tahun ini musim hujan, ternyata hujannya terlambat juga. Maksudnya banyak orang-orang yang memprediksikan tapi kejadiannya di luar prediksi mereka. Tapi yang namanya takdir ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah datang takdirnya enggak bisa dipungkiri lagi. Yang kena pasti kena, yang tidak kena tidak akan kena. Seperti rezeki, ini merupakan takdir Allah taala yang tidak pernah meleset. Profesi boleh sama, rezeki orang beda-beda. Mungkin sama-sama kerjaannya sama, ya kan? Yang ini kerjaannya jual pukis, ini juga jual pukis, tapi untuk dinilai rezekinya apakah sama? Kita katakan profesi sama, rezeki bisa beda-beda. Dalam artian nilainya. Mafhum? Kalau untuk mendapatkan rezeki insyaallah semuanya dapat. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Kita lihat sini. Kata beliau di situ hikmatullah. Nah, sekarang bahas seputar hikmah. Ya kan? Kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya yang namanya takdir yang jelek itu dinisbahkan kepada orang yang menerima takdir, ya kan? Nah, adapun dinisbahkan oleh Allah Ta'ala semuanya ada apa? Hikmahnya. Nah, kata beliau, hikmatullahi fihi al-iman bil hikmah. Ucapan hikmatullah di sini ada pendalilan atau ada faedah yaitu wajibnya beriman dengan hikmah wa ta'lil. Hikmah wa ta'lil. Ta'lil itu sebab atau alasan, hikmah itu tujuan. Semua takdir Allah Ta'ala pasti ada sebabnya, ada alasannya dan ada tujuannya. Bisa dipahami ya, semuanya. Kita ditakdirkan sebagai seorang sunni salafi. Yaitu di balik itu ada hikmah, ada ujian juga. Sabar enggak dia untuk menghadapi barakallahu fik fitnah-fitnah yang ada di dunia ini? Ya kan? Nah, siap enggak untuk dia itu barakallahu fik terjun dalam apa? Perkara-perkara yang syariatkan tersebut. Nah, seperti itu. Wa ta'lil huwa minal muhimmat. Ayo. Beriman dan hikmah ini dan kemudian juga beriman dengan adanya ta'lil, sebab. Semua perkara terjadi itu pasti ada sebabnya. Paham ya? Enggak mungkin tiba-tiba terjadi tanpa sebab. Ya kan? Seperti misal bencana-bencana alam terjadi ini, ada gunung meletus, banjir, tanah longsor, ada sebabnya kira-kira? Sebabnya karena ulah tangan manusia itu sendiri berbuat kemaksiatan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya kan? Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu sebabnya karena ulah manusia itu sendiri. Berbuat kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, akhirnya Allah taala hukum mereka. Jadi ada sebabnya. Wa ta'lilu huwa wa huwa minal muhimmat. Naam. Kemudian di antara hikmah adanya ta'lil sebab, yang mana sebab ini merupakan perkara-perkara yang penting. Karena kalau kita tahu sebabnya, kita akan bisa mengoreksi. Sebabnya kenapa ya kita dihukum? Sebabnya kenapa orang-orang masuk neraka? Ya kan? Sehingga kita bisa mengoreksi, akhirnya kita menghindarkan dari sebab-sebab tersebut. Ya kan? Sekarang ini kita kan mencari ilmu, mengamalkannya itu sebab menuju ke surga. Nah, itu yang kita tempuh. Nah, seperti contohnya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya kan, muttafaqun alaih itu, atau Roh Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kalau kita perhatikan baik-baik ada sebabnya itu. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sebabnya apa? Menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, bukan dunia. Itu sebabnya berarti, ya kan? Ada akibatnya, ada sebabnya. Itu penting sekali itu. Walillahi hikamun fi kulli syai'in yakunu aw la yakun. Dan Allah Subhanahu wa taala atau hanya milik Allah lah hikmah-hikmah
pada segala sesuatu, hikamun jamak dari hikmah, jamak dari hikmah, kemudian apa? Hanya milik Allah lah semua hikmah-hikmah pada segala sesuatu yang terjadi atau yang tidak terjadi. Yakun terjadi, layakun tidak terjadi. Faham? Nah, yang sedang terjadi ada hikmah semuanya. Nah, waqad na'lamu ba'daha waqad najahaluha. Terkadang kita mengetahui sebagian hikmah itu, terkadang kita enggak mengetahui. Contohnya nih, ada hikmah yang namanya ta'abudiyun, murni untuk beribadah. Contohnya apa? Ketika orang makan daging unta, batal enggak wudunya? Batal wudunya, padahal unta kan enggak najis. Enggak najis, enggak haram, halal, tapi kenapa batal? Nah, hikmahnya apa? Nah, para ulama mengatakan itu amrun ta'abudiyun, murni perintah ibadah. Kalau mau berarti ibadah, kalau enggak mau berarti enggak ibadah. Paham ya? Karena kalau kita cari, apa ya? Kok bisa batalkan apa ya? Padahal kambing, sapi mirip kan? Kok itu enggak batal kok? Ketika makan daging unta kok batal itu loh? Bertanya-tanya kan? Nah, itu yang tidak tahu seperti itu biasanya kalau itu bentuknya perintah itu murni untuk ibadah. Murni untuk beribadah. Mafhum? Jadi kalau kita misalkan enggak wudu ya tetap ibadahnya enggak sah karena batal. Sehingga kalau kita wudu dapat ibadah. Bisa dipahami? Itu namanya amrun ta'budiyun. Ada juga hikmah yang kita mengetahuinya. Seperti yang kemarin kita lewati, ya, mengenai hikmah ciptaan Allah Ta'ala kepada manusia ini. Diciptakan dengan bentuk postur yang paling sempurna, ya kan? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu hikmahnya semuanya ada. Cuman ada yang kita tahu, ada yang tidak. Yang kita ketahui, yang kita rasakan, ya kan? Seperti mata, kenapa mata kita kok hitam putih, ya kan? Karena kalau hitam aja mungkin pandangannya terlalu tajam. Kalau putih aja nggak bisa melihat. Hikmah atau bukan? Hikmah. Kemudian kenapa hidung kita di dalamnya ada bulu-bulu, ya kan? Itu hikmahnya untuk menyaring, filter. Kalau seandainya nggak ada bulu-bulu dalam hidung ini, mungkin kita setiap menghirup kotoran-kotoran masuk semuanya. Tapi dengan adanya bulu-bulu ini, apa? Akhirnya tersaring. Ada hikmahnya semuanya. Masya Allah. Kemudian kenapa 6 telinga kanan kiri? Ada hikmahnya nggak kira-kira apa Suhaib? Ada hikmahnya. Coba kalau depan belakang, bentuknya bagaimana? Paham ya? Maksudnya hikmahnya semuanya ada. Kalau kita telusuri, ya kan? Kemudian kuku kita, kenapa setelah kita potong tumbuh lagi, ya kan? Kita potong pendekin tumbuh lagi. Ada hikmahnya, ibadah, sunnah, ya kan? Semuanya ada hikmahnya semuanya. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, lakin alaina iman biha, tapi yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Perkara tahu atau enggak tahu hikmahnya pokok iman. Beriman dengan hikmah di balik takdir tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fatahu syai'un yaqul law qaddira lakan. Masyaallah, lihat ini. Dahulu Rasulullah SAW apabila terlewatkan sesuatu, terluputkan itu, enggak mendapatkan sesuatu, yaqul, beliau berkata, law qaddira lakan. Kalau seandainya ditakdirkan niscaya akan terjadi. Ini enggak masalah kalau ini. Kalau seandainya ditakdirkan niscaya akan terjadi. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau takdirkan ya mesti terjadi gitu loh. Paham belum? Nah, maksudnya itu menghibur diri. Ketika terlewatkan sesuatu, kalau seandainya ditakdirkan niscaya akan terjadi. Pasti terjadi. Seperti itu. Itu untuk menghibur aja, bukan nah barakallahu fiik istilahnya menggunakan lafaz launya ini, tapi untuk menghibur. Lau qaddira lakan. Kalau seandainya ditakdirkan ya pasti terjadi. Berarti yang belum takdirkan itu bukan milik kita gitu loh. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Nah, kadang orang usaha, bisnis, tanam modal, ternyata nggak untung atau bahkan rugi. Karena belum takdirkan untuk mendapatkan untungnya gitu loh. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Sehingga perlu mencoba lagi atau berpikir ulang sebabnya kenapa. Fa khalaqas syayatin li hikmatin wa khalaqal abrar wal malaikata li hikmatin fa kullu syai'in kan wa yakun ala muqtada hikmatihi masyaallah. Maka Allah Ta'ala menciptakan setan itu karena ada hikmahnya juga. Dan Allah Ta'ala menciptakan orang-orang yang baik ada hikmahnya. Hikmahnya apa di antaranya? Surga dan neraka. Coba kalau sekarang yang ada hanya orang yang beriman semua, semuanya beriman, semuanya baik. Neraka ada enggak penghuninya? Tidak ada. Hikmahnya kurang. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau seandainya kami mau, kata Allah Ta'ala, niscaya kami akan berikan setiap orang itu hidayahnya. Dapat hidayah semuanya, mampu Allah Ta'ala memberikan hidayah semuanya. Tapi sudah benar apa ucapan Allah Ta'ala, kami akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan bahwasanya di balik ciptaan jin, manusia, setan, semuanya hikmahnya semuanya. Mafhum? Naam. Wal malaikah, dan juga para malaikat li hikmatin, diciptakan karena ada hikmah. Faqulu syai'in kan, maka segala sesuatu yang terjadi karena telah terjadi, wa yakun, dan yang sedang terjadi atau akan terjadi, ala muqtada hikmati, semuanya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntutan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala.
ada hikmahnya di balik apa? Takdir itu semuanya. Mafhum? Nah, seperti itu. Sesuai dengan apa? Keharusan atau tuntutan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi wasfihi ta'ala, dan di dalam sifat Allah taala sifatnya wa kana Allahu aliman hakima. Dan sungguh Allah taala zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Bijaksana ini kan meletakkan sesuatu pada tempatnya kan? Jadi hakim, hikmah itu adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau orang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya dzulm, kezaliman. Seperti kesyirikan. Orang menyembah selain Allah Ta'ala. Ini kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kan? Seharusnya kalau dia itu beribadah untuk siapa? Allah Ta'ala. Nah, dia meletakkan pada berhala. Meletakkan untuk kuburan. Berarti zalim gitu loh. Karena apa? Lawan dari hikmah adalah ad-dzulm. Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Kedzaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau hikmah, wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Wal qadar huwa ilmullah sahih. Qadar itu adalah ilmunya Allah Ta'ala. Wasirruhu, dan rahasianya. Ini penting sekali, rahasia. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak, itu nggak bisa. Paling-paling prediksikan Pak. Kalau nebak apalagi mastikan tahun 2000 sekian akan kiamat. Wah, itu parah itu. Ya kan, kadang ada tukang para peramal gitu kan. Para peramal udah menerawang gitu. Nanti tahun 2030 ini semua akan hancur, sama meteor-meteor berjatuhan. Tahu dari mana itu loh? Iya kan? Itu walaupun namanya tukang istilah kata mereka paranormal, itu dukun aslinya. Walaupun dikatakan orang sakti, ya kan, orang pinter, dukun ini aslinya. Oh, soalnya mengetahui perkara yang gaib yang belum terjadi itu loh. Ya kan? Meteor berjatuhan akhirnya benturan dengan bumi akan meledaklah, akan terjadi hari kiamat. Tahu dari mana? Allah musta'an. Kadang orang seperti itu. Mungkin di antara antum masih ingat dulu kisah yang pernah viral waktu itu, tersebar di mana-mana. Tahun 99, bulan 9, jam 9, tanggal 9 akan terjadi kiamat. Dulu pernah juga sebarkan seperti itu. Tapi mana? Nah, cuman bohong kan? Makanya kita tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Kenapa kalau kita katakan kalau itu sudah dekat? Karena Rasulullah SAW diutus saja. Itu dengan datang hari kiamat itu jaraknya nggak jauh loh. Apa kata Rasulullah SAW? Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dengan datang hari kiamat cuma segini. Jaraknya antara jari telunjuk dan jari tengah ini. Dikit sekali jaraknya. Berarti menunjukkan udah dekat. Cuman kapannya Allah alam. Disebutkan dalam riwayat itu hari Jumat. Jumatnya kapan nggak tahu juga. Ya kan? Yang jelas kita persiapkan saja. Karena waktu itu ada orang Badui, nanya Badui ini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Ditegur oleh Rasulullah SAW, "Ma'adatalah, apa yang sudah kamu persiapkan? Kok nanya-nanya? Siapkan aja yang penting gitu, maksudnya itu nggak usah nanya-nanya kapan terjadinya, siapkan amalannya, selesai gitu loh. Karena pertanyaan itu tidak terlalu penting gitu loh. Yang jelas kita yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Kapannya Allah alam. Mafhum? Tanda-tandanya sudah kita lewati ada, yang belum kita lewati ada, yang sekarang sedang terjadi pun ada. Seperti banyaknya kerusakan, banyaknya khamr, alat musik, ini kan sedang terjadi sekarang. Ya kan? Nah, yang sudah terjadi seperti terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan terbelahnya bulan. Nah, kita lihat sini. Lam yuttal alaihi nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban. Artinya yang mana ini rahasia Allah Ta'ala yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, yang bisa melihatnya atau mengetahuinya. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang terdekat. Malaikat terdekat aja nggak tahu. Makanya ketika Jibril alaihissalam datang dalam kondisi seperti manusia biasa, cuman rambutnya hitam pekat, kemudian pakainya putih sekali, bertanya tentang hari kiamat, ya kan? Akhbirni an sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya seharusnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya ini. Maksudnya yang bertanya kan malaikat. Seharusnya dia tuh lebih tahu. Kok malah nanya gitu, menunjukkan bahwa malaikatnya enggak tahu gitu loh. Bisa dipahami? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu seharusnya lebih tahu. Karena yang bertanya siapa? Malaikat. Menunjukkan bahwa malaikatnya enggak tahu, apalagi nabi gitu loh. Mafhum? Naam. Kita lihat ini sekarang kita bahas, masuki pembahasan seputar apa? Tingkatan-tingkatan takdirnya ada 4. Ini penting sekali ini. Kata beliau, wa maratibul qadar arba'atun. Dan tingkatan-tingkatan takdir itu ada 4. Ini dikenal dengan apa? Rukun beriman takdir, ada 4 rukun. Jadi orang ketika beriman dengan takdir itu harus mengimani 4 perkara ini. Apa itu? Kita lihat. Al-awwal al-ilmu. Pertama adalah ilmu.
Apa maknanya? Maknanya kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, semuanya, mengilmui semuanya. Kita lihat, wa dzalika annallaha azza wa jalla ya'lamu ma kan wa ma yakun. Lihat ini. Makna al-ilmu adalah bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui apa-apa yang telah terjadi, wa ma yakun, dan apa-apa yang akan terjadi. Tahu semuanya. Dan perkara yang tidak terjadi loh. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana kejadiannya. Jadi pahami? Mengetahui perkara yang telah terjadi, jelas. Yang sedang terjadi, na'am. Yang akan terjadi, iya. Perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana kejadiannya. Paham nggak maksudnya yang terakhir ini? Jadi ada perkara yang tidak mungkin terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Seperti permintaan orang kafir balik ke dunia. Ya kan? Ini kan nggak mungkin diwujudkan kan? Mereka meminta agar dibalikkan ke dunia untuk beramal amalan soleh. Dipenuhi oleh Allah Ta'ala? Dipenuhi nggak? Nggak dipenuhi kan? Karena tahu kalau seandainya dibalikkan ke dunia pun mereka akan ulangi lagi gitu loh. Ini perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Paham? Kita lihat sini. Bal a'dham min dzalik, bahkan lebih besar itu semuanya, ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun, ini tadi. Yaitu Allah telah mengetahui perkara-perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Seperti permintaan orang kafir tadi itu. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman mukhbiran, dalam keadaan mengkabarkan al-musyrikin, tentang orang musyrikin, lamma talabu, tatkala mereka meminta, nam raddahum ilad dunya, ya, meminta untuk dikembalikan ke dunia. Dipenuhi enggak nih permintaannya? Enggak dipenuhi. Kenapa? Karena tahu kalaupun dibalikkan ke dunia lagi pasti ngulangi lagi gitu loh. Makanya mengetahui perkara yang tidak akan terjadi, kalau seandainya terjadi tahu bagaimana kejadiannya. Masya Allah, lihat itu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Walau ruddu, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, niscaya mereka akan ngulangi lagi. Ngulangi apa? Limanuhu anhu. Niscaya mereka akan mengulangi kembali apa-apa yang dulu pernah dilarang. Berarti tahu kan berarti kan Allah Ta'ala kan kejadiannya kalau seandainya dibalikkan. Tapi dibalikkan enggak? Enggak dibalikkan. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka itu dusta, bohong. Walaupun gayanya kami kalau kembali ke dunia akan sedekah, kami kalau kembali ke dunia akan beribadah, itu bohong. Allah Ta'ala tahu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala zat yang mengetahui segala sesuatu, semuanya yang terjadi alam semesta ini Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Mulai dari daun berguguran, tahu nggak kira-kira? Tahu, padahal kalau kita perhatikan seluruh dunia ini, atau semuanya lah, seluruh dunia ini, daun jumlahnya berapa? Kemudian daun apa saja, ya kan? Kemudian warnanya apa saja yang berguguran, musimnya setiap negara beda-beda kan? Nah, tahu semuanya. Masya Allah. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Dan sungguh Allah Ta'ala itu meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Semuanya ketahuan. Sampai-sampai diibaratkan oleh para ulama, semut hitam di bawah batu hitam, di kegelapan malam yang gelap gulita, di dalam laut yang paling dalam, diiringi dengan apa? Hujan sangat deras. Semutnya sudah hitam ya, sudah hitam, di bawah batu hitam, di dalam kegelapan malam, di dalam lautan yang paling bawah. Bayangkan itu, Masya Allah. Manusia bagaimana pengetahuan manusia? Terbatas atau enggak? Terbatas, kita tahu yang depan kita aja, ya kan? Kadang-kadang depan kita ada semut besar, semut loh ya. Sudah besar, warnanya pun nampak jelas, itu enggak nampak bagi kita. Ya kan? Kapan itu? Ya kalau kita diuji nerabun. Ya kan? Nah kalau kita diuji nerabun kan sudah dekat, besar barangnya kelihatan juga, itu loh. Nah Allah Ta'ala Masya Allah, semuanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Kita lihat sini, itu yang pertama ya, al-ilmu. Yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, al-kitabah, catatan. Yang kedua ada kitabah, catatan. Semua yang terjadi di alam semesta sudah tercatat. Cuman ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi. Seperti kita ini, sekarang belajar ini kan posisi sedang terjadi dan kejadian ini sudah tercatat gitu loh. Ada yang belum terjadi tapi sudah tercatat. Seperti apa contohnya? Kegiatan kita besok. Tercatat belum? Hah? Sudah tercatat, teman, terjadi belum? Belum. Makanya kita bisa memastikan. Kita hanya prediksi besok kerja lah. Motor disiapkan, bensin penuh, ya kan? Ternyata besok ternyata apa? Bannya bocor, nggak jadi kerja. Bayangkan itu. Makanya manusia itu biasanya memprediksikan. Memprediksikan, memperkirakan aja. Kita lihat al-amru tsani, perkara yang kedua, al-kitabah, catatan. Lamma kana Allah Ta'ala, lima kana Allah Azza wa Jalla bikulli syai'in alim. Hal ini karena apa? Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu sehingga semuanya tercatat. Kita lihat, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena,
Allah Ta'ala berkata kepadanya, uktub, tulislah. Jadi pena yang kita saksikan kelihatannya benda mati, itu dengan takdir Allah Ta'ala apa? Bisa bicara. Nah, cuman bentuknya apakah sama? Allah alam. Jelas pena secara zahir yang kita saksikan benda mati, ya kan? Tapi Allah Ta'ala menjadikan benda tersebut berbicara. Uktub. Qala Rabb, kemudian mengatakan Rabb, wahai Rabbku, wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai tegak hari kiamat. Ya, semua takdir sampai hari kiamat nanti tertulis semuanya. Paham ya? Nanti 10 tahun yang akan datang kalau kita masih hidup ngapain, tercatat belum? Tercatat, cuman belum terlaksana. Paham? Misalkan si fulan hari ini sedang apa? Melakukan aktivitas. Nah, perkara yang sudah terjadi jelas. Sedang terjadi jelas, ya kan? Yang akan terjadi itu sudah tercatat juga, cuman kita nggak tahu gitu loh. Sudah dipahami? Bisanya kita hanya memprediksikan. Wah, besok berangkat, besok kerja, besok ini aktivitas ini. Tapi ternyata terbatalkan dengan takdir Allah Ta'ala juga ternyata. Jadi semuanya dengan takdir. Jadi kita misalkan ya, Afan ya, sudah punya rencana mau berangkat kerja. Ternyata nggak jadi berangkat kerja. Nah, tidak jadi berangkat kerja, takdir bukan? Takdir. Rencana tadi mau berangkat kerja, takdir bukan? Takdir. Semua takdir semuanya. Makanya ada istilah apa? Doa itu bisa merubah takdir. Itu maksudnya apa? Memindahkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Ketika kita sakit, takdir bukan? Takdir. Kita berdoa, ya Allah, Allah masfini ya Rabb. Allah masfini ya Rabb. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Ternyata sembuh. Paham ya? Nah, kesembuhan itu juga dengan takdir Allah. Tercatat belum? Sudah tercatat juga. Bisa dipahami? Seperti itu, na'am. Kita lihat lagi di sini. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, faja'ala al-qalam yaktub ma kana wa ma yakun. Maka mulailah pena tersebut menulis apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua sudah tercatat semuanya. Semua sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Wa fi hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, 'inda Muslim. Ini juga masyhur hadisnya ya. Di dalam hadisnya Abdullah bin Amr rawi Muslim, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma. Masyaallah, lihat ini. Allah Ta'ala telah menulis takdir-takdir makhluknya semuanya sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Lihat ini. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan arsy-nya itu di atas air. Ini enggak perlu dibayangkan ini. Kita imani surat dohirnya arsy Allah di atas air. Air yang bagaimana, di mana Allah alam. Enggak sebutkan. Paham ya? Yang jelas sama arsyu 'alal ma. Arsy-nya itu di atas air. Air yang mana Allah alam. Karena selama enggak dijelaskan, kita juga bilangnya kan meyakini, mengimani apa yang dohir yang ada dalam hadis, Allah alam kaifiyahnya. Paham? Seperti itu. Idzan fallahu ya'lam af'alal ibad. Naam. Jika demikian berarti Allah Ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan hamba, tahu. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Qadariyah kan? Al-Qadariyah yang hulu, yang ekstrim, yang dulu, yang pelopori oleh siapa? Ma'bad al-Juhani. Itu kan mengatakan Allah Ta'ala enggak tahu ilmunya, sampai terjadi baru tahu. Kan seperti itu. Kita lihat sini. Wa ya'lamul kulliyat wal juz'iyat. Naam. Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara seluruhnya dan perkara-perkara juz'iyat, cabang atau rinci. Yang global tahu, yang rinci tahu. Masya Allah. Nah, summal qalam. Contoh yang lain seperti ini. Kita taruhlah nanam jagung. Kita masukkan ke tanah berapa biasanya? 1 ya. Ternyata setelah tumbuh menjadi pohon, berbuah jagung. Jagungnya berapa jumlahnya kira-kira? 1 atau banyak? Kan kita nanamnya 1 jagung kan? 1. Setelah tumbuh jadi pohon, kemudian buah jagung ya kan? Nah, itu setelah itu nanti banyak kan jagungnya? Jagung buah atau sayur? Hah? Buah ya? Buah jagung ya? Ya pokoknya itulah. Walaupun bisa sayur ya, bisa sayur enggak masalah. Tapi buah tapi bisa sayur gitu aja ya. Allah musta'an. La ba'as. Jadi syahidnya intinya Allah Ta'ala mengetahui semua kejadiannya. Sumal qalam, kemudian pena. Qad kataba hadhil umur allati amara Allah azza wa jalla bi kitabatiha. Masyaallah. Kemudian pena telah mencatat perkara-perkara ini semuanya yang Allah Ta'ala perintahkan dengan apa? Dengan catatannya dan tulisannya. Masya Allah, semua sudah tercatat semuanya. Sekarang kita berada di sini, besok di mana, 10 tahun akan datang kita masih hidup atau tidak. Kemudian apa yang kita lakukan, tercatat belum? Sudah, cuman ada yang belum terlaksana. Jadi pahami ya? Kejadian-kejadian hari esok kan belum terlaksana. Yang sekarang yang kita lakukan, yang kemarin sudah lewat. Ya, ada yang akan datang, sudah tercatat, cuman belum terlaksana.
jadi ataukah tidak itu Allah Ta'ala yang mengetahui. Mafhum? Naam. Kita ambil dikit lagi ya. Nah, kita ambil dikit lagi barakallahu fikum sekaligus kita selesaikan ini. Al-amr tsalits, perkara yang ketiga, al-imanu bi masyiatillahi ta'ala an-nafidhah hawa. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Yang pertama ilmu. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua apa? Kitabah, catatan. Yang ketiga, al-iman bi masyiatillahi ta'ala an-nafidhah sahih. Beriman dengan apa? Dengan kehendak Allah Ta'ala yang terlaksana. Maksudnya bagaimana? Semua yang terjadi di alam semesta ini dengan kehendak siapa? Allah Ta'ala. Itu kita iman itu. Nggak boleh kita wah itu kehendak hamba itu sendiri. Karena di sini ada dua kelompok sesat. Namanya kelompok apa? Qadariyah sama Jabriyah. Paham ya? Kelompok Qadariyah sama kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah mengatakan hamba berbuat dengan ciptaan dia sendiri tanpa kehendak Allah Ta'ala. Itu Qadariyah. Paham ya? Jadi Qadariyah mengatakan Allah Ta'ala tidak ada kaitan sama sekali dengan kehendak hamba. Itu keliru atau enggak? Keliru. Hamba berbuat punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan. Tapi semuanya terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, itu Qadariyah mengatakan hamba berbuat dengan kehendak dia sendiri. Dia yang menciptakan perbuatannya. Kalau Jabriyah mengatakan hamba berbuat dipaksa. Itu Jabriyah, dipaksa, majbur, dipaksa. Jadi hamba berbuat itu bukan keinginan hamba, tapi dipaksa oleh Allah Ta'ala. Berarti apa? Hamba nggak punya keinginan, nggak punya kehendak, nggak punya pilihan. Secara logika terbantah. Seorang orang yang seperti ini dihadapkan di hadapannya bakso dengan apa? Nasi, lauknya tempe. Milih nggak milih, dia akan punya pilihan. Biasanya orang kan milih seger-seger bakso kan? Milih atau enggak? Milih, berarti orang punya pilihan. Kalau Jabriyah tidak, orang nggak punya pilihan, nggak kehendak, nggak punya keinginan. Terus bagaimana perbuatannya? Dipaksa. Dengan pendapat ini akhirnya kalau kita perhatikan, kita ini zalim nggak kalau menghukum orang yang melakukan perbuatan karena dipaksa? Ada orang melakukan perbuatan salah tapi karena dipaksa, kita menghukum dia. Kita zalim nggak berarti? Zalim karena dipaksa kan? Nah, padahal Allah Ta'ala menghukum mereka itu loh. Allah Ta'ala menghukum hamba-hambanya berbuat apa? Berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan. Itu kan Allah Ta'ala nggak zalim. Kenapa? Karena perbuatan hamba itu keinginan dia gitu loh, bukan paksaan. Sudah pahami? Cuman hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan. Hanya saja semua ini di bawah kehendak Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan Rabb semesta alam menghendakinya. Kita lihat berikutnya. Wala ahadun fi hadzal kaun yastati' an yakhruj an masyiatillahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang ada di alam semesta ini yang mampu untuk apa? Untuk keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Nggak ada yang mampu. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Mau keluar dari kehendak Allah Ta'ala nggak mampu. Nggak bisa. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan apa? Allah Rabb semesta alam menghendakinya. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya mereka tidak akan apa? Tidak akan berperang. Tapi Allah Ta'ala mengerjakan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Lihat ini. Nah, qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala zat yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Wa la yazam 'anil minal masyi'al mahabbah. Perhatikan ini. Dan tidak mengharuskan apa? Tidak mengharuskan apa saja yang dikehendaki tersebut adalah apa? Kecintaan. Paham belum? Karena ada Allah Ta'ala kehendaki tapi bukan sesuatu yang dicintai gitu loh. Ya kan? Contohnya antum dan kita pengennya nggak sakit kan? Tapi ternyata sakit. Kehendak Allah bukan? Allah menghendakinya, tapi kita nggak pengen, nggak senang sakit tadi. Nah itu ada ujian berarti sabar gitu loh. Paham ya? Nah seperti itu. Yang terakhir alam rabi', perkara yang keempat, al-khalqu, ciptaan. Semua yang terjadi ini ciptaan siapa? Allah Ta'ala. Jadi 4 perkaranya harus kita imani. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, kemudian al-khalqu. Wahya anna Allah khalaqa af'al ibad. Bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan perbuatan hamba. Jadi kita ciptaan Allah Ta'ala, perbuatan kita juga ciptaan Allah Ta'ala. Khairaha wa syarraha. Yang baiknya maupun yang buruknya. Huluwaha wa murraha. Yang manisnya maupun yang pahitnya. Itu Allah Ta'ala menciptakannya semuanya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kemudian berikutnya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala zat yang menciptakan segala sesuatu. Wa fil hadis, dalam hadis, Allahu khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala barakallahu fiik,
orang yang berbuat dan perbuatannya. Jadi yang berbuat itu siapa? Makhluk kan? Itu ciptaan Allah Ta'ala. Perbuatannya juga makhluk. Paham ya? Ciptaan Allah Ta'ala. Akhrajal Bukhari fi khalqi afal ibad an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini yang kita ambil. Adapun berikutnya insyaallah pada pertemuan selanjutnya, karena pembahasan masalah takdir ini ternyata panjang. Yang kesimpulannya kita ambil faedah yang besar di sini. Pertama adalah mengenai wajibnya kita mengimani adanya hikmah di balik takdir Allah Ta'ala. Yang kedua, takdir itu merupakan rahasia Allah SWT. Yang ketiga, beriman dengan takdir harus meliputi beriman terhadap 4 perkara. Pertama adalah ilmu, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kitabah, semua ternyata sudah tercatat. Yang ketiga adalah masyiah, semua terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang keempat adalah apa? Al-khalqu, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.